Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup ya untuk TV Sony dengan soundbar Sony juga ya. TV-nya itu di seri Bravia 7 dan untuk soundbarnya di seri HTS 400. Dan seperti biasa di sini untuk video setup kita juga akan menjelaskan ya apa saja sih fitur-fitur yang dimiliki dari masing-masing produk yang akan kita review ya istilahnya ya dan setup hari ini. Mulai dari TV-nya di seri 75 XR70 dan untuk soundbar Sony di seri HTS 400. Oke, seperti biasa juga untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita akan review dulu ya dari TV Sony di seri XR70-nya ya di ukuran 75. Untuk soundbarnya ada di bawah ya, kita akan review dulu di bagian TV-nya dulu. Lalu kita juga udah pernah review ya. Dan untuk ukurannya di seri ini ready dari ukuran 85, 75, dan 65 yang paling kecil. OS-nya sudah Google TV, resolusinya sudah 4K, dan untuk prosesornya sudah menggunakan teknologi XR prosesor. Dilengkapi dengan XR Contrast Booster dan aplikasi Sony Picture Core teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung menonton film-film dengan kualitas terbaik ya di resolusi 4K dan sudah support dengan iMac Enhance di seri Sony aplikasinya ya di Sony Picture Core-nya ini. Jadi kalian bisa langsung berlangganan di sana ya seperti Netflix. Nah untuk audionya pun sudah support dengan teknologi akustik multi audio. Jadi pengertiannya itu ada speaker di dalam TV-nya teman-teman ya. Sehingga ketika ada efek audio bergerak dia akan bisa mengikuti. Nah, dia juga udah support dengan Dolby Atmos Vision juga ya. Dan untuk tampilan TV dari Sony ini pun sudah menggunakan tampilan full frameless dengan narrow bezel ya. Tampilan bezelnya menggunakan stainless seperti ini, menambah kesan premium pada seri TV Sony di seri Bravia 7-nya ini. Untuk ketebalan TV, kalau kita lihat dari bagian samping, saya kategorikan TV ini memang lumayan slim ya, tapi tidak terlalu slim banget. Bahan belakangnya pun sudah menggunakan bodi plastik fiber, kita bisa lihat ya dengan motif kotak-kotak seperti ini. Kabel powernya sudah plug and play, mounting bracket pun juga sudah ada, jadi kalian bisa tempel TV ini di tembok. Dan untuk inputnya pun juga sudah lumayan lengkap. Ada dua port untuk USB, ada untuk headphone jack di sini, ada untuk HDMI-nya ada 4 ya. Di HDMI 3 dan 4-nya sudah support dengan HDMI 2.1. Nah, di sini juga ada untuk colokan kabel antena. Sedangkan untuk konsumsi listrik dari TV ini kita akan cek kurang lebih di kisaran 339 watt. Nah, sekedar info pun TV ini pun juga ada support dengan siaran TV digital. Jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi ke TV Sony ini. Oke, dan untuk kualitas gambar pun saya rasa tidak usah saya tes lagi teman-teman ya. Kita sudah pernah mereview berapa kali TV ini. Dan sekedar info juga, TV ini pun sudah support dengan hands-free voice. Jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV ini tanpa menggunakan remote lagi. Oke, itu dia sih fitur-fitur dari TV-nya. Sekarang kita lanjut spill fitur dari soundbar Sony di seri HTS 400. Oke, untuk soundbarnya di sini kita akan pasangkan di seri soundbar Sony di seri HTS 400. Sekedar info, ini merupakan seri soundbar dari Sony dengan power output mencapai 330 watt dan dilengkapi dengan teknologi wireless subwoofer ya. Jadi subwoofernya ini bisa kalian taruh secara terpisah, tidak harus dekat ya, tidak menggunakan koneksi kabel lagi. Maksimum jarak mungkin di 5 meteran teman-teman ya. Kita akan review di bagian senternya dulu. Nah, di sini kita bisa cek ya tampilan senternya yang panjang ini, kita bisa lihat. Nah, ini dia bodi depannya dia menggunakan bodi metal, atasnya dia menggunakan bodi plastik dengan tekstur kulit jeruk seperti ini. Ada label Sony di bagian sudut kirinya dan ada LED digital di bagian depannya. Bagian atasnya merupakan pengaturan dari on off, settingan Bluetooth dan volume. Maksimum volumenya itu mencapai 100 teman-teman ya. Dan sekedar info, soundbar ini pun juga bisa kalian tempel di tembok, tinggal dibelikan skrup saja. Nah untuk inputnya ada kabel HDMI dan ada optical, ada USB update, jadi ini bukan USB playback ya, jadi nggak bisa ngeplay musik. Dan di sini ada kabel power untuk on off dari soundbarnya. Fitur-fitur lain dari soundbarnya pun di sini sudah dijelaskan teman-teman ya. Dia sudah support dengan teknologi S-Force Pro atau front surround.
dengan power 330 watt untuk RMS-nya atau keluaran suaranya teman-teman ya. Kalau listrik bukan 330, listriknya cuma di 75 watt. Sudah Dolby Digital, ada Bluetooth, USB playback dan HDMI. Oke, sudah sangat komplit. Dan untuk subwoofernya, di sini kita langsung saja spill ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk bodinya sendiri dia menggunakan bahan partikel, bodi depannya dia menggunakan bahan plastik, ini penutupnya baru dia menggunakan bahan metal. Bagian belakangnya tidak terdapat settingan apa-apa teman-teman ya, dia hanya ada tombol power. Ini dia tampilan belakang dari soundbar Sony di seri HTS 400. Cukup simpel teman-teman ya. Dan sekarang di terakhir video kita akan spill ya untuk kualitas audio dari soundbar ini ketika kita setup jadi satu dengan TV Sony di seri HTS 400 dengan TV-nya di XR70-nya ini atau di Bravia 7-nya ini. Sip, langsung saja kita tes teman-teman ya, sebagus apa sih kualitas TV ini ketika dikonekkan dengan soundbar Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah oke, jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas audio dari soundbar Sony dengan TV Sony di seri Bravia 7-nya ini. Di sini kita langsung akan menggunakan audio dari Sony dan kita akan langsung play. Ulang dulu ya. Oke, kita play dari awal. Kita akan maksimumkan di 100. Jarak saya kurang lebih 2 meteran ya dari TV dengan HP. Oke, jadi kurang lebih saya untuk pengetesan kualitas audio dari TV Sony di seri Bravia 7 ini dan kita setup dengan soundbar Sony di seri HTS 400. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan untuk harganya dari kedua unit ini langsung saja saya spill ya. Untuk TV Sony di seri Bravia 7 ini harganya menjadi 34.999.000. 34 juta teman-teman ya, dari harga 42 juta menjadi 34 juta. Cashbacknya sangat lumayan sekali. Dan untuk soundbarnya dari Sony ini di seri HTS 400 promonya itu menjadi 2.850.000 ya. Kalian sudah mendapatkan sepaket soundbar, center dan subwoofernya sudah support dengan teknologi wireless. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk video setup kita kali ini untuk TV dan soundbar dari Sony. Untuk kalian seperti biasa ya, kalau mau ingin membeli dari TV Sony atau soundbar ini, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Di sana sudah saya cantumkan ya untuk spesial harga promo dari kedua item ini. Oke, jadi kurang lebih itu aja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.